Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik tersayang, ayah bunda dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hai adik-adik tersayang, kita kenalan dulu ya. Nama aku Ayu Purnamasari. Adik-adik di rumah boleh panggil aku dengan sebutan Kak Ayu. Nah, mulai hari ini Kak Ayu akan temani kalian, adik-adik di rumah semuanya untuk mendengarkan kisah-kisah atau sirah nabawiyah. Nah, untuk ayah bunda sekadar informasi ya, bahwa banyak sekali alasan untuk kita kenapa harus mempelajari sirah nabawiyah. Yang pertama adalah untuk meyakinkan diri kita dan juga anak-anak kita bahwa ajaran Islam itu bukan hayalan. Ajaran Islam itu adalah fakta dan bisa dibuktikan kebenarannya. Jadi berdasarkan kehidupan Rasulullah yang diriwayatkan, yang diabadikan secara tertulis maupun tidak tertulis, bisa ditelusuri kebenarannya. Seperti itu ya. Yang kedua adalah untuk mengenal dan mengenalkan sosok baginda Nabi Muhammad SAW ini secara utuh kepada anak-anak kita. Jadi kita mengenal dan juga mengenalkan kehidupan Rasulullah secara utuh dari lahir hingga beliau wafat. Kemudian dengan begitu, dengan mempelajarinya, diharapkan kita akan dapat menumbuhkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah SAW sehingga dapat meningkatkan keimanan kita terhadapnya. Kemudian alasan yang berikutnya adalah kita dapat meneladani Rasulullah SAW. Jadi inilah tujuan terpenting dari mempelajari sirah nabawiyah ya ayah bunda dan adik-adik tersayang, bahwa kita bukan hanya menghafal namanya, kemudian siapa ayah ibunya, kemudian di mana tempat lahirnya, kapan beliau lahir, kemudian apa peristiwa-peristiwa pentingnya. Bukan hanya kita menghafal hal-hal tersebut, tapi juga kita dapat memetik pelajaran dari kisah-kisah hidup Rasulullah. Jadi kita ambil keteladanan beliau ya, seperti itu. Kemudian alasan yang keempat adalah karena sirah nabawiyah ini merupakan sebuah inspirasi. Jadi bukan hanya keteladanan ya, tapi inspirasi untuk bisa kita gunakan di masa yang akan mendatang. Yang dapat kita gunakan untuk menjalani kehidupan kita di masa yang akan mendatang. Dan alasan yang terakhir adalah untuk mendapatkan wawasan yang luas. Meskipun Rasulullah SAW telah meninggalkan kita hampir 1.500 tahun, tapi kisahnya menjadi teladan dan tadi ya inspirasi untuk umatnya sepanjang hayat. Jadi dari kita lahir menjalani kehidupan sampai kita wafat. Nah, kisah-kisah ini akan dapat menjadi pedoman kita untuk menjalani kehidupan yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita dapat bertetangga dengan Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, adik-adik gimana? Sudah siap untuk mendengarkan kisahnya? Nah, pada kesempatan kali ini Kak Ayu akan membacakan kisah tentang peristiwa kelahiran Rasulullah SAW dan kita akan mulai dari mengenal tanah kelahiran Rasulullah. Jadi simak terus ceritanya ya. Pada kesempatan kali ini, Kak Ayu akan membacakan cerita yang Kak Ayu kutip dari sebuah buku Muhammad SAW Teladanku, jilid yang pertama yang berjudul Kelahiran Rasulullah. Teman-teman, adik-adik tersayang, selamat menyimak. Jazirah Arab. Adik-adik tersayang, sesungguhnya Jazirah Arab itu dahulunya merupakan daerah subur, tetapi kemudian dalam waktu yang cukup lama mengalami pengeringan.
Kini Jazirah Arab sebagian besar merupakan gurun pasir dan gunung berbatu. Namun masih ada tanah-tanah subur yang dihuni sejak lama. Tanah-tanah subur itu terletak terutama di daerah pantai seperti Yaman, Yamamah, Hadramaut, dan Ahsa. Di bagian tengah Jazirah Arab ada sebuah wilayah subur yang bernama Najd. Wilayah ini dikenal sebagai tempat asal kuda Arab yang termasyhur kemana-mana. Najd dan Yamamah juga terkenal sebagai penghasil gandum. Demikian banyak gandum yang dihasilkan hingga konon mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Jazirah Arab. Yang ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan berjumlah sekitar 10 sampai 12 juta jiwa. Di kota Madinah terdapat bukit-bukit yang baik untuk ditanami. Sementara itu, kota Thaif terkenal karena buah-buahannya. Di luar daerah subur, Jazirah Arab dipenuhi gunung dan bukit-bukit batu yang besar. Tidak ada sungai mengalir, suhu udaranya sangat panas. Karenanya penduduk Arab umumnya suka mengembara. Mereka suka berpindah ke tempat mana saja yang dapat memenuhi keperluan hidup sehari-hari beserta hewan-hewan ternak mereka. Adik-adik tersayang, apakah kalian mau berkenalan lebih jauh dengan penduduk Arab? Baduy. Adik-adik tersayang, suku Baduy adalah penduduk asli Jazirah Arab. Mereka adalah prajurit pengelana yang tangguh. Tinggi mereka sedang, tetapi badannya kekar. Mereka juga cekatan dan kuat menderita di alam yang keras. Jika ada anggota keluarga yang tewas, para lelaki Baduy akan segera membalas pembunuhnya. Mereka berani dalam bertempur dan bersabar dalam kekalahan. Meski demikian, orang Baduy terkenal ramah, senang memberi dan menghormati tamu. Mereka juga tenang, sabar, dan tidak cepat marah. Orang Baduy juga suka mengagumi keindahan syair. Jiwa orang-orang Baduy mudah terpanggil pada kebenaran. Mereka adalah orang-orang sederhana. Mereka duduk di lantai dengan wadah makanan di lutut. Dengan demikian, tidak bisa dibedakan mana majikan dan mana bawahan. Adik-adik tersayang, kepada orang-orang inilah Nabi Muhammad SAW diutus. Berkat bimbingan Nabi Muhammadlah orang-orang Baduy dari padang pasir yang sunyi ini mampu mengguncang dunia. Merekalah yang akhirnya menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Merekalah yang membangun umat Islam menjadi umat yang besar dan dihormati. Namun, jauh sebelum penyebaran ke seluruh penjuru bumi, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian tertarik mendengar kisahnya? Kita lanjutkan ya. Keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum-kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya.
Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi kuil dengan membawa kapak yang besar dan tajam. Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung-patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihissalam hanya tersenyum mengingat kebodohan para penduduk negeri Babilonia yang sekarang kita kenal sebagai Irak. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihissalam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita? Teriak Raja Namrud sangat marah. Siapapun dia, beri dia hukuman yang setimpal. Kemudian ada salah seorang penduduk yang menjawab, hamba tahu ini pasti perbuatan Ibrahim. Kemudian dengan marahnya Raja Namrud akhirnya menyuruh para pengawalnya, panggil dia sekarang juga. Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Berarti banyak sekali ya. Nabi Ibrahim alaihissalam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Ibrahim alaihissalam tersenyum. Bukan, jawabnya singkat. Kemudian Nabi Ibrahim melanjutkan. Coba lihat, bukankah yang memegang kampak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya. Kemudian hakim terlihat semakin marah. Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun. Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum kembali. Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya? Ujar Nabi Ibrahim dengan pelan. Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang pelan tapi sangat mengagetkan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian? Nabi Ibrahim mencoba untuk menjelaskan. Diam! Bentak Raja Namrud. Raja Namrud tidak tahan mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim, perintah Raja Namrud. Tidak berapa lama, kayu pun akhirnya terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam diletakkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah berfirman, hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan pada Ibrahim. Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Nah, adik-adik tersayang, kita lanjutkan kisahnya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya.
Api menjadi dinginlah dan selamatkan Ibrahim. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Bunda Sarah, istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah tiba di Mesir. Saat itu mereka berada di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit. Raja-raja Amalekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Adik-adik tersayang, Bunda Sarah adalah wanita yang sangat-sangat jelita. Parasnya begitu cantik. Melihat kecantikannya, raja berniat meminang Sarah sebagai istrinya. "Apa dia istrimu?" tanya raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Bunda Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Bunda Sarah seperti adiknya. Setelah itu, adik-adik tersayang, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Kemudian raja itu merasa ketakutan. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya. Akhirnya raja pun melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Sebagai hadiah, raja memberikan seorang hamba bernama Hajar kepada mereka berdua. Adik-adik tersayang, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah. Namun beliau tidak juga dikaruniai seorang anak yang dapat melanjutkan dakwahnya. Padahal usianya sudah semakin lanjut. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam menikahi Hajar. Apakah Allah memberi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak dari rahim Bunda Hajar?